Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 perencanaan pembelajaran di SD yang beranggotakan saya Fadilatul Atika, Muhenda Hafid, Nadia Khairunisa, dan Azil Alfazat Thomas. Di sini akan melaksanakan simulasi pembelajaran. Baik, akan dimulai dengan pembicaranya yaitu saya sebagai guru dan teman-teman lain sebagai murid-muridnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat. Bagaimana kabar-kabar anak ibu semua? Apakah ada sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Kepada ketua kelasnya, Ibu silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional secara klasikal ya. Siapa yang mau mimpin? Saya, Bu. Ya, Nadia. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul yaitu Garuda Pancasila, yang dimulai pada ketukan keempat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, terima kasih Nadia. Selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Kepada anak-anak Ibu diharapkan untuk mengangkat tangannya secara sopan ya. Muhenda Hafid hadir. Hadir, Bu. Nadia Khairunisa. Hadir, Bu. Azil Alfazat Thomas. Hadir, Bu. Ya, jadi semuanya hadir ya, Nak. Nah, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tujuan pembelajaran kita dengan mengamati teks berita pada PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, peserta didik dibantu guru dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dibantu guru dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret. Dan yang keempat, dengan kegiatan penugasan yang ditampil pada PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita dengan menyajikan sebuah lagu menggunakan instrumen musik, peserta didik dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Nah, anak-anak Ibu, berdasarkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sudah diketahui bahwa pembelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang cuaca dan tentang menyanyikan lagu, salah satu lagu. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah yang di PowerPoint. Nah, Ibu bisa memperhatikan video tersebut secara seksama. Kepada anak-anak Ibu, ini merupakan
video animasi tentang perkiraan cuaca yang ada di sekitar. Nah, kepada anak-anak Ibu dipersilakan untuk melihat dan menyimak secara bersama-sama video animasi yang Ibu tampilkan di PPT. Nah, anak-anak Ibu, sudah terlihat bukan di video tersebut, kita sekarang membahas tentang keadaan cuaca di sekitar. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan di video tersebut, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang video tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Muhen, disilakan. Jadi cuaca itu adalah keadaan suatu udara pada keadaan tertentu. Lalu cuaca itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu cuaca cerah, berawan, dan hujan. Ya, terima kasih Muhen, bagus. Semua yang dikatakan Muhen itu benar. Apa ada lagi yang bisa menambahnya? Ayo, siapa yang mau menambahkannya? Nah, jika tidak ada, cuaca tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu dan keadaan di sekitar. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan pada pagi hari ini bagaimana keadaan cuaca kita di sekitar ini. Bagaimana keadaan Cerah, cuaca Bu. kita? Cerah, Bu. Cerah, Bu. Ya, cerah ya. Nah, untuk tugas anak-anak Ibu di rumah, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian tentang video tersebut. Anak-anak Ibu bisa menulis apa yang dilihat dan berpendapat pada video tersebut. Ada paham, Nak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, sekarang kita mengerjakan LKPD 1. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Ya. Oke, waktunya sudah habis. Nah, Bu, siapa bisa yang... tampilkan soal LKPD-nya, Bu? Oke, bisa ya. Ibu tampilkan sebentar ya. Ini LKPD pertama kita pada pagi hari ini tentang cuaca. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan?
Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, Muhen. Terus ke bawah. Terus, nah itu. Baik, Bu. Ya, Dalam perintah LKPD-nya pertama itu peserta didik diarahkan untuk membaca halaman 1 sampai 2 tentang pengertian cuaca dan unsurnya. Lalu saya mengamati ya lanjutkan Muhen. Muhen, baik, bisa baik, Bu. teruskan? Maaf, ngeletik, aku lanjut lihat deh. Bisa dipotong oleh Nazel. Baik, Bu. Saya akan menjawab LKPD 1 tentang cuaca. Yang pertama itu setelah mengamati simbol-simbol di atas, saya dapat mengetahui yang pertama itu pada malam hari cuaca hujan dan mendung. Sedangkan pada ada cuaca cerah dan cuaca berawan. Cuaca hujan itu ditandai dengan awan gelap dan turunnya air hujan. Cuaca mendung ditandai dengan awan gelap. Cuaca cerah, matahari bersinar terang. Cuaca berawan ditandai dengan matahari bersinar terang dan adanya awan putih. Iya. Setelah itu saya dapat menarik kesimpulan kalau cuaca itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu cuaca hujan, cuaca mendung, dan cuaca Oke, terima kasih Muhenda. Mungkin teman-teman bisa memberikan tepuk tangan kepada Muhenda. Ya, di sini Ibu perjelas lagi bahwa itu merupakan simbol-simbol cuaca. Yang pertama yaitu pada malam hari terdapat bintang dan juga bulan. Nah, kalau cuacanya hujan, itu awannya agak hitam dan turun hujan. Kalau cuacanya mendung, itu masih awannya cuma berwarna hitam dan belum turun hujan. Sementara itu cuaca cerah itu yaitu seperti pada siang hari, di mana itu sangat panas dan terik matahari. Yang terakhir yaitu cuaca berawan, di mana matahari tertutupi oleh awan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam beberapa kelompok untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kelompok 1 Muhen, kelompok 2 Nadia, dan kelompok 3 Azil. Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint di sini, yaitu tentang gambar sebuah kue. Tunggu sebentar, Ibu menampilkannya. Di sini terdapat sebuah gambar kue yang akan Ibu bagi menjadi, pertama-tama pada gambar tersebut Ibu membaginya menjadi membagi dua kue tersebut. Lalu pada gambar berikutnya Ibu kembali membaginya menjadi 4 bagian. Nah, pada
pada kue pertama itu satu dibagi dua bagian yang sama, sehingga kue tersebut menjadi 2. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Nah, yang diarsir itu 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Nah, lambang pecahan 1/2 adalah 1/4. Sebentar. Selanjutnya, pada kue B, 1 dibagi 4 bagian yang sama, dan nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Nah, lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Sementara 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Nah, berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi, kita sekarang masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang pecahan. Ada yang bertanya, Nak, tentang materi yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Ya, jika tidak, anak-anak Ibu bisa langsung mengerjakan LKPD 2 berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Waktunya 10 menit ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bisa ditampilkan LKPD 2-nya. Iya, bisa, Muhen. Tunggu sebentar. Nah, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Apakah ada yang tidak dapat isinya atau dapat semua? Insya Allah Dapat bisa, Bu. semua. Ayo, berarti bisa dong untuk maju ke depan dari salah satu kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Bisa, Bu. Siapa yang berani? Saya, Bu. Ya, Nadia, disilakan ya. Baiklah. Setelah saya membaca buku tematik tadi, dan saya mengamati gambar kue yang sudah dibagi-bagi, seperti gambar yang pertama, yaitu gambar pizza yang dipotong-potong menjadi 4 bagian dan berkurang 1, jadi disebut dengan 1/4. Dan gambar kedua yaitu gambar apel yang dipotong menjadi 3 bagian dan disebut dengan 1/3. Dan gambar yang ketiga yaitu satu buah roti yang dipotong menjadi 4 disebut dengan 1/4. Dan gambar yang keempat yaitu gambar jeruk yang ada gambar jeruk yang dibagi 2 disebut dengan 1/2. Dan gambar kelima yaitu gambar apa ya? Yang gambar kelima itu gambar roti sepertinya. Gambar roti bulat. Ya, gambar roti yang kelima yaitu sebuah roti yang dipotong menjadi 4 bagian dan disebut dengan 1/4. Dan gambar yang keenam yaitu Gambar martabak. Iya. Ya. Dibagi menjadi 8 bagian yang disebut dengan 1/8. Sekian, Bu. Jadi, terima kasih Nadia. Mungkin tepuk tangan untuk Nadia dulu. Nah, jadi dari LKPD tersebut terdapat 6 gambar. Yang pertama gambar pizza, gambar roti, gambar jeruk, dan gambar martabak. Nah, jika kita lihat gambar pertama itu yang gambar pizza yang dibagi menjadi 4, maka pecahannya yaitu 1/4. Nah, siapa yang tahu kalau 1 itu disebut sebagai apa ya? Angka 1 pada 1/4 disebut sebagai? Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan di atas. Siapa yang bisa mengulanginya?
Ayo, siapa? Ya, Bu. Ya, Nadia. Angka 1 sebagai apa? Angka 1 disebut sebagai pembilang. Nah, betul. Dan angka 4 disebut sebagai? Dan angka 4 disebut dengan sebagai penyebut. Ya, betul, Nadia. Angka 1 itu disebut sebagai pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Yang 1/4 itu yaitu lambang pecahannya. Yang lambang pecahan 1/4 seperti itu, seperti yang ada pada gambar. Nah, kalau yang nilainya itu, nilainya disebut 1/4. Dan begitu juga seterusnya. Bisa mengerti anak-anak Ibu? Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ketiga, di mana Ibu akan menampilkan sebuah lagu. Sebentar, Ibu tampilkan terlebih dahulu. Baik, Ibu akan menampilkan sebuah lagu yang berjudul tentang Ambilkan Bulan, Bu. Anak-anak Ibu bisa mendengarkannya secara bersama-sama ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, Bu, anak-anak kita Ibu sudah tampilkan. mendengarkan tinggi dan rendahnya dari lagu Ambilkan Bulan? Sudah, Bu. Mungkin untuk prakteknya kita bisa menyanyikannya bersama-sama secara serentak ya. Sebentar, Ibu tampilkan dulu notasi lagunya. Tunggu sebentar ya. Ayo, kita bernyanyi bersama ya. Iya, Bu. Ayo Ibu pimpin. 1, 2, 3. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu. Yang selalu bersinar di langit. Bulan benderang. Cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku untuk menerangi Tidurmu yang lelap di malam gelap. Ya, mungkin anak ibu sangat bersemangat ya untuk menyanyikan lagu ini. Nah, Iya, Bu. pada menyanyi kita tentunya harus memperhatikan tinggi dan irama pada nyanyi tersebut. Itu dinamakan dengan notasi pada nyanyi, yang dimana irama perlu dan tinggi rendahnya sebuah irama itu diperlukan untuk menyanyi yang bagus. Ada pertanyaan kira-kira dari apa yang Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, mungkin pada pembelajaran pagi ini sekian pembelajaran kita.
Nah, Ibu akan menyimpulkannya pembelajaran kita yang pertama yaitu tentang cuaca tadi. Cuaca terdiri dari beberapa jenis, yaitu siapa yang tahu jenis-jenis cuaca tadi? Cuaca cerah, Iya, hujan, mendung, dan ya. berawan, Bu. Iya. Cuaca tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ayo, siapa yang tahu apa saja faktor yang mempengaruhi cuaca? Suhu dan udara, Bu. Betul. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cuaca di sekitar kita tersebut dipengaruhi oleh suhu dan udara. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang pecahan, nilai dan pecahan. Ayo, siapa yang ingat tentang nilai dan pecahan tersebut? Yang tentang kue-kue tadi. Ayo, siapa? Saya, Bu. Ya, Nadia, bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi misalnya satu buah kue dipotong menjadi 2 dan setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan dari 1/2 bagian dibagi lagi menjadi 4 bisa disebut dengan 1/4. Kalau untuk lambang pecahannya 1/2 misalnya, 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Iya, betul Nadia. Nah, dapat disimpulkan secara bersama-sama kalau pecahan tersebut contohnya dalam kita memakan kue. Jika misalnya Nadia punya sebuah kue, tapi Nadia ingin membaginya kepada teman-teman Nadia. Teman Nadia ada 1 orang. Nah, jadi Nadia potong kue tersebut menjadi 2 bagian. 1 dibagi 2 bagian yang sama, maka nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Nah, lambang pecahannya yaitu 1/2. Bisa dilihat tadi pada PPT yang Ibu tampilkan. Nah, 1-nya disebut pembilang dan 2-nya disebut sebagai penyebut. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang irama pada lagu. Nah, siapa yang bisa menyimpulkannya? Mungkin Azil bisa menyimpulkannya, membantu Ibu untuk menyimpulkannya. Baik, Bu. Jadi, dalam sebuah lagu itu terdapat nada atau tinggi rendahnya pada bagian-bagian tertentu dalam sebuah lagu tersebut. Sekian, Bu. Ya, terima kasih Azil. Nah, dapat Ibu simpulkan bahwa jika kita menyanyi, pasti tentu kita memiliki irama dan tinggi rendahnya. Itu disebut sebagai notasi lagu. Kalau kita ingin nyanyian kita bagus, maka kita harus memperhatikan tinggi dan rendahnya irama pada lagu tersebut, seperti yang kita lakukan pada kegiatan sebelumnya, yaitu pada lagu Ambilkan Bulanmu. Nah, mungkin setelah Ibu simpulkan, pembelajaran kita pada pagi hari ini itu merupakan kesimpulan. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak Ibu sekalian? Tidak, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah tentang soal evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dikerjakan di rumah ya. Baik, Bu. Ya, baik. Mungkin kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk menyiapkan teman-temannya untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Selesai.
Ya, terima kasih ya Muhenda. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jika salah Ibu mohon maaf. Ibu izin untuk keluar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.